Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa sudah merayakan kebahagiaan atas dikabulkannya permohonan Amar Zoni untuk menghadiri sidang kasus narkoba secara offline. Namun, Dokter Gigi Camelia kekasih Amar harus menanggung malu dan kecewa tingkat dewa. Seharusnya 2 hari lagi atau Kamis mendatang ia bisa memeluk Amar walaupun sejenak, andai Amar diperkenankan hadir secara langsung di ruang sidang. Namun, mimpi Camelia harus pupus karena Ditjen Pas yang posisinya lebih tinggi dari hakim dengan tegas menganulir putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permohonan sidang offline yang disampaikan Amar. Ternyata, untuk bisa hadir secara offline, Amar harus melewati proses asesmen yang memakan waktu 6 bulan. Pelaksanaan persidangan Amar Zoni dan kawan-kawan masih kita laksanakan dengan telekonferensi atau secara online. Perlu dipahami juga Amar Zoni saat ini selain sebagai tahanan yang sedang menjalani persidangan di kasusnya yang sekarang, Amar Zoni juga adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di kasusnya yang sebelumnya. Kemarin juga kita udah ngajuin ke hakim kan, hakimnya selalu bilang nanti kalau ada pembuktian, kalau kita tahap ke pembuktian. Nah, ini salah satunya lah usaha kita untuk Bang Amar balikin dulu ke Jakarta. Nanti kalau emang terbukti bersalah ya monggo kalau mau dibawa lagi, tapi kan kita di sini yakin Bang Amar nggak bersalah gitu loh, karena kita udah ngumpulin juga bukti-buktinya gitu. Adanya Pak Nyoman alhamdulillah bisa dibantu ke LPSK gitu kan. Aku udah ngirim surat secara pribadi, tanda tangan Adit, nggak direspon-respon, tapi dengan adanya Pak Nyoman langsung direspon alhamdulillah. Ya, sia-sia saja kekasih dan kerabat Amar Zoni menangis. Air mata tidak akan mengubah keadaan. Bagi mereka, Amar sudah hijrah selama di rutan Salemba dan Cipinang. Kening Amar yang membiru seperti kapalan, seolah menjadi bukti bahwa selama di tahanan tak ada yang dikerjakan Amar, selain sholat dan berdoa. Tapi di mata hukum, Amar adalah tahanan yang juga masih menjalani hukuman pidana atas kasus narkoba sebelumnya. Di Lapas Nusa Kambangan, status Amar adalah napi high risk yang dikurung dalam sel super maksimum risk. Jika Amar berkelakuan baik selama 6 bulan, statusnya bisa turun menjadi napi maksimum risk. Benarkah status itu didapat Amar karena dirinya dianggap bahaya laten yang bisa mempengaruhi para napi di Nusa Kambangan? Belum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang dia katanya udah sering dapat tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin, dia sampai sempat aku udahin aja ya hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Secara keputusan hukum dia belum sidang gitu kan, tapi Amar nih kayak udah punya feeling gue bakal dipindahin ke Nusa Kambangan. Jadi kalau aku nggak ada kabar cari aku ya yang. Amar Zoni selain tahanan, dia juga warga binaan yang wajib menjalankan pidanaan. Saat ini kenapa Amar Zoni ditempatkan di Lapas Super Maksimum Karanganyar? Karena berdasarkan asesmen yang bersangkutan bersama beberapa teman yang lain itu masuk kategori high risk. Kategori high risk itu baru akan dilakukan asesmen ulang setelah 6 bulan menjalankan pidana. Setelah 6 bulan menjalankan pidana di asesmen ternyata risikonya turun, terjadinya perubahan, maka yang bersangkutan bisa turun tuh lagi ke maksimum, setelah maksimum, medium sampai dengan minimum. Ya pastinya lah, yang harus ditaruh di situ kan koruptor. Nah ya betul. Koruptor, bandar besar, terus teroris yang sudah merugikan negara ini gitu loh. Jadi abang saya sebagai pengguna yang masih saya yakinin adalah korban ya, sebagai pengguna juga di situ. Jadi kayak harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak sampai seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah ya semoga masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan keadilan masih ada di dalam negeri ini.
Apapun yang dikatakan para penegak hukum, Aditya Zoni adik Amar seolah alergi untuk mempercayainya. Adit yang yakin abangnya dijebak dalam kasus peredaran narkoba di rutan Salemba sempat optimis Bang Amar berani membongkar piramida peredaran narkoba di rutan tanpa khawatir diintimidasi oleh oknum kejaksaan maupun pihak kepolisian. Namun benarkah saat menjalani sidang secara telekonferensi atau online, Amar tidak bisa bebas berbicara karena dibatasi oleh pihak lapas Nusa Kambangan? Iya, makanya kan ini tujuan kita ke sini gitu loh. Apa nanti nggak juga tambah psikisnya terganggu? Kita kan mencegah itu semua. Makanya kita ke sini lah ke LPSK inilah. Gitu. Oh itu kepada pihak PH. Kalau kita tuh nggak bisa komunikasi sampai saat ini, kita nggak pernah komunikasi kecuali di persidangan ya. Kita dikasih izin sama hakim nggak di persidangan. Tapi sehari-hari kita belum bisa telepon sama sekali. Udah yakin kan? Saya bilang ini pasti keputusan selah pasti akan diakhirkan. Kalau tidak kan nanti masyarakat tidak percaya nanti keputusan ini kalau dipaksakan tidak bisa dia memberikan keterangan di depan hakim yang bebas, ya kan, tanpa ada beban psikologis dan tekanan-tekanan psikis lainnya. Seperti sebuah lagu bertabur metafora, seandainya aku punya sayap. Tentu, Amar Zoni ingin terbang bebas mencari dunia yang lain, di mana ia tidak dizolimi dan bisa mendapatkan keadilan. Artis peran yang sekarang beken sebagai selebgram Jennifer Koppen juga sudah terbang mencari dunianya yang baru. Kekasih pesepak bola Justin Hubner ini kini bertengger di Belanda, negeri asal ayahnya yang juga menjadi tempat Hubner merumput. Janda Dali Wasing ini merasa sudah jenuh tinggal di Bali, Indonesia karena selalu dirujak netizen seolah apa yang dilakukannya tidak pernah benar oleh netizen yang maha benar. Setelah sikapnya pada Mama Dali, ibu mertuanya dihujat netizen, Koppen auto terbang ke Belanda dan mulai memikirkan plus minus tinggal di negara makmur itu. Bahkan, Koppen sudah memiliki flat di Belanda yang ditinggalinya bersama Kamari, putri sematawayangnya. Tapi memang tinggal di Indonesia. Ada rencana pengen pindah, tapi pindahnya itu bukan yang pindah selamanya, tapi mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa aja supaya bisa sedikit bernafas aja gitu, kayak hidup normal aja. Nggak ada sih, mencari suasana baru aja. Mungkin kayak udah lama di sini kerjaannya kerja mulu, konten mulu, ketemu kamera mulu, kayak pengen mencoba menjadi manusia normal, kayak nggak ada yang tahu kayak gitu. Meski sudah punya flat di Belanda, Koppen belum fix akan tinggal di negara mana. Yang pasti Koppen memilih benua biru Eropa sebagai tempat tumbuh kembang Kamari. Ia juga tertarik tinggal di Swiss, Belgia atau Jerman. Tapi benarkah Hubner ingin menikah dan tinggal di Belanda bersama Koppen? Hubungannya ya seperti yang kalian lihat di sosial media lah. Selebihnya kalian bisa tunggu aja nanti. Huru-hara netizen memang bisa bikin takut, bahkan nyali El Rumi pun sempat ciut. Adik Al Ghazali ini tak mau prosesi pernikahannya dengan Syifa Hajunanti menjadi bola liar. Karena netizen doyan membanding-bandingkan hidup Bunda Maya Estianty dengan ayah Ahmad Dhani serta Mama Mulan Jamila. Bahkan, buntut dari panasnya huru-hara prosesi pernikahan kakaknya Al Ghazali dengan Alisa Dagise, ayah Dhani sampai berseteru di ranah hukum dengan Lita Gading. Hal itulah yang membuat kakak Dul Zailani ini meminta doa kepada netizen yang maha benar agar proses pernikahannya dengan Syifa yang rencananya digelar 10 Desember mendatang berlangsung lancar. Pokoknya aku nggak bisa ngasih tahu banyak, aku cuma minta doanya dari semua. Semoga lancar, semoga diyakinkan, dan semoga dimurnikan niat kita untuk menikah karena ibadah. Pokoknya doain aja yang macam. Udah pasti. Berbeda dengan El Rumi, hati Syifa Haju lebih tenang karena jelang pernikahan ia menunaikan ibadah umroh. Begitu husyuknya beribadah sampai-sampai Syifa tak peduli ketika netizen meributkan cincin tunangan pemberian El yang tak ia kenakan selama menjalankan umroh. Di antara netizen yang super nyinyir, masih ada netizen yang maha cerdas, yang tak berprasangka buruk perihal cincin yang tak ada di jari manisnya.
Syifa yang dibenerin cincinnya. Karena kemarin kan kegedean. Aku tuh anaknya jarang beli cincin. Jadi ya agak tricky sih. Ya lihat gimana ya. Lihat nanti aja lah, tunggu. Kalau dikasih tahu nggak surprise dong ini. Jadi tungguin aja ya. Soal cincin tunangan yang dilepas Syifa selama umroh, El juga tak mempermasalahkannya, yang justru bikin agak keki. Sebagian netizen banyak yang menyebut dirinya belum move on dari mantan kekasihnya Marsha Arwan. Tapi benarkah? Jujur Li, kenangan mantan masih mengganggu pikiran El jelang pernikahannya dengan Syifa. Pokoknya doain aja lancar dan semoga tidak banyak huru hara dari netizen ya. Dari netizen terlalu banyak huru hara sama keluarga.